Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ibu Evi Kurniati SPD JAS dalam Mapel PJOK dengan materi keselamatan di jalan raya untuk kelas 8 di semester ganjil ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu minta kalian untuk membuka buku paketnya untuk menyimak apa materi yang ada di buku dan juga videonya. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.10, yaitu memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kemudian poin 4.10, memaparkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keselamatan di jalan raya, serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan juga toleransi. Keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan. Karena sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh human error atau faktor manusia. Untuk itu perlu langkah-langkah dalam meningkatkan kemampuan berlalu lintas. Yang pertama adalah dari pendidikan. Nah, pendidikan ini bisa dimulai dari berlalu lintas sejak seorang anak masuk sekolah taman kanak-kanak. Kemudian melakukan penyuluhan melalui media massa dan membuat pusat pendidikan keselamatan lalu lintas atau PPKL. Kemudian poin berikutnya adalah perbaikan peraturan perundangan dengan cara melakukan tata cara mengemudi, menjelaskannya di situ, kemudian melakukan penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Kemudian untuk prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, lampu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
Pengertian jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah digunakan untuk kendaraan bermotor. Yang kedua adalah digunakan untuk masyarakat umum. Yang ketiga adalah dibiayai oleh perusahaan negara. Dan yang terakhir adalah penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Pengertian keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu ataupun peraturan. Klasifikasi jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 38 bisa dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama adalah jalan arteri, di mana jalan arteri ini ada dua ya, yaitu jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang ke-1 yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua. Ini adalah menurut R.D. Sutama tahun 2007. Kemudian persyaratannya, yang pertama adalah untuk menjadi jalan arteri primer, kecepatan rencana itu harus lebih dari 60 km per jam. Berikutnya adalah lebar badan jalan itu lebih dari 8 meter. Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Kemudian jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. Berikutnya, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. Dan yang terakhir adalah jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Kemudian jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri sekunder adalah berikut. Yang pertama, kecepatan rencana itu harus lebih dari 30 km per jam. Lebar jalannya juga harus lebih dari 8 meter. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata. Dan yang terakhir adalah tidak boleh diganggu oleh lalu lintas yang lambat. Klasifikasi jalan raya masih menurut Undang-Undang Nomor 38, yaitu jalan kolektor. Ada dua lagi ya, jalan kolektor primer dan sekunder. Untuk kolektor primer yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Dan syaratnya adalah kecepatan rencana lebih dari 40 km per jam. Lebar badan jalan lebih dari 7 meter. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal ataupun lalu lintas lokal. Dan yang terakhir adalah jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota. Berikutnya adalah sekunder atau kolektor sekunder.
yaitu ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Syaratnya adalah kecepatan rencana lebih dari 20 km per jam dan lebar jalannya harus lebih dari 7 meter. Yang ketiga adalah jalan lokal. Ini ada dua lagi, primer dan sekunder. Untuk yang primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan Persil, kota jenjang kedua dengan Persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Syaratnya adalah kecepatan rencana lebih dari 20 km per jam, lebar badan jalan lebih dari 6 meter. Kemudian jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. Dan jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Syaratnya adalah kecepatan rencana lebih dari 10 km per jam dan lebar jalan lebih dari 5 meter. Klasifikasi jalan yang terakhir adalah jalan lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungannya. Jenis-jenis aktivitas di jalan raya. Yang pertama adalah aktivitas jalan kaki. Nah, tentunya untuk pejalan kaki ini harus mempunyai tanggung jawab atau kewajiban-kewajibannya. Yang pertama adalah berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Berikutnya adalah menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong. Dan yang terakhir adalah menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Kemudian adalah kawasan-kawasan untuk pejalan kaki, yaitu kawasan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kendaraan pribadi dilarang masuk ke kawasan ini, karena kawasan ini biasanya dibangun di daerah pertokoan, kawasan wisata. Kalau di Jakarta ini ada kawasan di Pasar Baru. Yang kedua adalah aktivitas bersepeda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di musim pandemi corona ini banyak masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai ajang untuk menjaga kebugaran jasmani mereka. Tentunya ada cara-cara yang bersepeda di jalan raya. Yang pertama adalah berpakaianlah dengan benar. Berarti di sini dengan memakai helm dan pakaian berwarna terang. Jika musim hujan, silakan gunakan jas hujan yang tidak mengganggu kenyamanan, keseimbangan, dan kendali Anda di atas sepeda. Yang kedua adalah pastikan patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Yang ketiga adalah jangan pernah bersepeda melawan arus jalan. Yang keempat adalah selalu memakai helm. Jangan menggunakan piranti headphone atau biasa Walkman ataupun yang bisa untuk mendengarkan handphone. Berikutnya adalah sebaiknya kedua tangan siap untuk mengerem jika terjadi sesuatu ketika kalian sedang berkendara sepeda. Berikutnya adalah perhatikan jalan di samping dan belakang Anda. Jadi kalian jangan terlalu menikmati musik ketika kalian berada di jalan raya. Berikutnya adalah jangan menyalip dari sebelah kiri. Kemudian jangan melewati garis pembatas jalan.
Berikutnya adalah gunakan lampu di malam hari. Ini penting sekali ya untuk keamanan bersama. Kemudian gunakan tangan Anda untuk memberikan tanda ketika kalian akan berbelok ataupun akan melaju dengan lebih dulu. Terakhir adalah rawat dan jagalah kondisi sepeda Anda supaya Anda tetap nyaman dan aman di jalan. Beberapa kesalahan bersepeda di jalan raya. Yang pertama adalah posisi sedel terlalu rendah. Ini mengakibatkan kalian lebih cepat capek karena dalam mengayun sepeda itu harus dengan menggunakan tenaga ekstra. Yang kedua adalah posisi telapak kaki. Nah, ini posisi pedalnya dengan posisi kaki, jangan memakai tumit ataupun bagian tengah. Berikutnya adalah penggunaan gear. Nah, penggunaan gear ini seringkali diubah hanya pada bagian belakang, sementara gear bagian depan diabaikan. Ini resikonya adalah rantai keluar dari gear dan rantai menjadi lebih cepat rusak. Berikutnya adalah rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini tentunya diperuntukkan bagi semua pengguna jalan termasuk goeser. Ya, jangan mengabaikan lampu baik merah, kuning ataupun hijau. Kemudian saat berbelok itu tidak memberi tanda. Nah, pastikan di situ kalian belajar untuk melihat kanan dan kiri. Yang kelima adalah tidak menggunakan lampu pada saat malam hari. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Yang keenam adalah menggunakan kostum yang terlalu tertutup sehingga kalian tidak nyaman karena di situ kalian merasa gerah, terlalu banyak mengeluarkan keringat sehingga kalian tidak nyaman dalam melakukan kegiatan naik sepeda. Dan yang terakhir adalah tidak membawa minuman, padahal kalian di sini dituntut untuk ekstra energinya di mana ada cuaca panas ataupun kalian merasa kecapean dalam melakukan aktivitas. Berikutnya adalah aktivitas berkendara dengan bus ataupun angkot. Caranya adalah menggunakan ini adalah yang pertama, bertanyalah mengenai rute bus atau angkot kepada teman sekolah, kuliah, ataupun teman kerja Anda. Berikutnya berdua adalah berdirilah di halte atau pinggir jalan supaya bis itu tahu bahwa kalian sedang menunggu angkot atau bis. Berikutnya adalah selalu naik dengan kaki kanan dan turun dengan kaki kiri supaya kalian tidak salah dalam melakukan tumpuan kaki. Yang keempat adalah siapkan uang pecahan kecil dan jangan malu atau takut bertanya ongkos. Dan yang berikutnya lagi adalah ketika di dalam bus atau angkot, bertanyalah ke kondektur atau sopir agar tidak salah naik. Aktivitas berikutnya adalah berkendara dengan menggunakan sepeda motor. Cara berkendara yang baik adalah yang pertama, gunakan helm yang berstandar SNI, jaket, serta sarung tangan. Kedua, perhatikan posisi duduk sebelum menjalankan kendaraan dan pastikan Anda telah berada pada posisi duduk yang benar dan senyaman mungkin. Ketiga adalah memperhatikan posisi tangan setelah memahami bagaimana posisi duduk yang baik saat berada di atas motor. Yang keempat adalah perhatikan pandangannya supaya kalian lebih fokus untuk melakukan perjalanan. Yang kelima adalah teknik pengereman yang baik merupakan faktor utama keselamatan Anda saat berkendara. Dengan cara memastikan telunjuk tangan kanan berada di handle rem, kemudian fungsikan rem dengan maksimal, dan usahakan posisi duduk tetap tegak saat mengerem. Untuk berikutnya adalah letak dan posisi kaki. Keadaan yang paling sering terjadi sekarang adalah kedua kaki tetap berada di bawah pada saat kendaraan telah melaju. Ini tidak disarankan ya. Jadi salah satu kaki usahakan di atas untuk siap mengerem.
Kesalahan-kesalahan dalam berkendara sepeda motor yang pertama adalah dilarang atau jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Pastikan kalian stabil dan dalam melakukan berkendara dengan sepeda motor. Yang kedua adalah memanasi mesin terlalu lama. Nah, ini yang pasti kalian cukup melakukan 1-2 menit saja ya. Kemudian yang ketiga adalah enggan memeriksa sebelum berkendara, baik oli, bensin, lampu, sen, klakson, rem, dan bannya. Kemudian berikutnya adalah membuka gas terlalu besar. Nah, ini biasanya mesin nanti susah hidup karena campuran tidak stabil, yaitu udara banyak, bensinnya sedikit. Kemudian menekan tombol electric starter secara berulang. Nah, seharusnya kalian tidak boleh melakukan lebih dari 5 detik. Kalaupun tidak hidup, kalian biarkan dulu sebentar, kemudian baru diulangi lagi 3-4 kali penekanan. Kemudian berikutnya adalah tidak pernah memakai electric starter, takut akinya habis. Justru ini akan memicu karena electric starter adalah elektronik yang berhubungan dengan mesin dan akan menjadi macet. Kesalahan-kesalahan berikutnya dalam berkendara sepeda motor adalah gas terbuka terlalu besar pada gigi 1. Ini biasanya dilakukan ketika kalian menstarter untuk pertama kalinya. Berikutnya adalah kaki selalu menekan pedal rem. Ini tidak baik ya, karena biasanya kanvas rem jadi cepat habis. Berikutnya adalah menekan kopling pada saat melewati jalan berliku. Ini tidak disarankan ataupun tidak boleh bahkan, karena kendaraan akan menyelonong dan sulit dikendalikan. Berikutnya adalah anti pakai cuk ketika starter. Ini penting ya, bukan tidak boleh, tapi untuk hal-hal tertentu ini sangat disarankan. Kemudian mengendarai motor di jalan raya secara zigzag, seperti yang kita ketahui biasanya ini dilakukan anak-anak muda untuk membuat gaya tersendiri. Berikutnya adalah menyerobot lampu merah atau berhenti melewati garis pemberhentian di lampu merah. Demikian untuk pembelajaran hari ini dalam materi keselamatan di jalan raya untuk kelas 8 di semester ganjil. Jika kalian belum paham, silakan diulang-ulang lagi video ini ataupun bisa dibuka buku paketnya, di situ juga ada. Kemudian untuk materi minggu depan akan kita lanjutkan mengenai rambu lalu lintas. Untuk itu bagi kalian yang masih bingung, bisa juga download atau cari searching di Google juga ya. Akhirul salam untuk mata pelajaran PJOK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.